Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, dan supaya juga kita diberikan kecerdasan, pemahaman yang benar melalui perdebatan ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah Excel tentang Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad atau Muhammad ini lahir tahun 570 Masehi, mendapat wahyu pada usia 40 tahun, sekitar tahun 610 Masehi, dan 10 tahun setelah dia jadi Nabi, dia menerima perintah sholat di Masjidil Aqsa, dan kiblat umat Islam sekitar 16 bulan, ya sekitar 1,5 tahun itu berkiblat ke Al-Aqsa. Dan setelah 16 bulan atau 17 bulan itu, kiblatnya pindah ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Oke. Jadi sekitar tahun 6221, Ka'bah ini menjadi kiblat orang Islam. Tapi yang membagongkan, kita tahu dalam sejarah Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, atau kalau kita konversi ke tahun Masehi sekitar tahun 630, itu terjadi penaklukan kota Mekah, di mana berhala-berhala itu dihancurkan oleh si Muhammad dan kawan-kawan. Dan kita tahu jadinya selama kurun waktu sebelum 630, penyembah berhala artinya kiblatnya sama ke Ka'bah juga. Ya. Sehingga kalau kita kurangkan antara 630 ke 621, saya udah cukup baik ya memperkirakan ini sekitar ini. Sekitar 9 tahun antara penyembah berhala sama umat Islam ini punya kiblat yang sama. Kiblat apa? Ka'bah. Orang Islam kiblatnya ke Ka'bah, penyembah berhala juga ke Ka'bah. Orang Islam bertalbiyah, penyembah berhala juga bertalbiyah. Tadi saya udah nunjukin di dalam Sirah Nabawi. Orang Islam itu tawaf 7 kali putaran, penyembah berhala juga 7 kali putaran. Orang Islam melakukan istilam, penyembah berhala juga. Ya, dan segala macam kegiatan-kegiatannya termasuk air Zam-Zam. Ya, jadi selama 9 tahun, ya, nenek moyang agamanya Quraisy ini berliturgi atau berkonselebrasi bersama penyembah berhala. Alhamdulillah. Yang ada itu. Berarti Allah itu bahan. Kalau keberadaan Bahan. murni. Bahannya sebagai apa? Sebagai eksistensi. Oh, Allah itu bahan. Jadi dari bahan Allah ini kemudian menciptakan gitu. Nggak pakai istilah penciptaan. Dari bahan kan yang udah ada pakai ini, menciptakan. maka menjadilah segala sesuatu. Ya menjadilah bukan segala sesuatu itu kan menciptakan, bro. Nah, tadi Kan gue bikin menjadikan. definisi bahwa mencipta itu definisinya dari tidak ada menjadi ada. Nah, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Oke? Nah, sedangkan gue tadi bilang bahwa Tadi kamu Allah yang bahan yang ada. ada bukan melakukan dari tidak ada menjadi ada. Berarti ciptaannya ini awalnya sudah ada, yaitu Allah. Masih menggunakan ciptaan. Nggak fokus kiamat. Misalkan bumi nih, buminya Nggak, please ini fokus itu dong, ada kiamat. nggak sebelum dia itu diadakan? Kiamat. Gini, gue tadi batasi bahwa kata penciptaan itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Oke, gua tidak menggunakan penciptaan karena Allah adalah bahan dasar. Kenapa Allah bahan dasar? Karena Allah adalah keberadaan murni. Segala sesuatu lahir dari yang ada, bukan dari tidak ada menjadi ada. Beda gagasan loh. Penciptaan Oke, itu jadi gagasan yang digunakan oleh bumi- para ahli kalam, baik Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi, gitu. Jadi bumi itu sebelumnya ada atau tidak? Ada. Nah, sekarang kalau bahasanya ini dirubah ya. Jadi bicara tentang sesuatu yang berawal ini disebut sebagai yang diciptakan. Fokus kita kepada objek yang diciptakan ini. Jadi objek yang diciptakan ini dari yang tidak ada, karena dia awalnya nggak ada, buminya nggak ada kan. Masih gunain kata jadi ciptaan. kamu, Tadi udah batasi, iya nggak ini gunain makanya kata ciptaan. saya Tadi lu balik saya lagi gunain kata menggunakan ciptaan. Lu kan nggak fokus diskusinya. pola yang sama. Jadi gini loh, kalau kamu mengatakan oh yang ciptaan itu dari yang ada, berarti kamu sama aja mengatakan Allah itu ciptaan. Gini kiamat, saat gue diskusi sama lu, gue sudah bikin definisi ciptaan itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Terus jangan itu dipasang jadi argumen gue lagi. Itu kan jadi strawman. Oke, terus kalau yang bumi itu disebutnya sebagai apa kalau bukan ciptaan? Bumi adalah dari yang ada. Bahwa Ya yang disebut dari yang ada itu awalnya dia ada atau tidak? awalnya Buminya. ada. Awalnya ada bumi. Buset. Berarti kalau begitu yang ada bumi itu ada, berarti Allah bumi dong. Gimana sih Kiki ini? Lucu kok Kiki. Waduh, ini udah langsung kepelintir sendiri nih. Kamu aja kata-katamu nggak kau ingat. Bumi, Enggak, dari tadi kan bumi diulang itu terus, awalnya Kiamat. ada, berarti dia bukan diadakan dong. Berarti bumi adalah Allah jadinya. Bumi itu pencipta berarti itu. Iya, tadi bilangnya bumi nggak ada, sekarang ada dari awal. Gimana sih?
Nah, gue tadi kalau bisa gue kasih contoh padahal, kalau misalkan gue bilang meja, meja awalnya ada nggak? Meja itu awalnya kayu. Bumi juga awalnya apa? Bumi awalnya bintang-bintang. Apa masalahnya? Bintang Tapi dia awalnya bukan apa? dari tidak ada menjadi Kalau ada. bintang, itu mustahil. Bintang awalnya apa? Bintang awalnya apa? Awalnya ada. Apa? Iya bintang. Awalnya, Awalnya apa? ada. Bahwa Loh, ada dia apa? informasi Tadi bumi menjadi itu keapaan, bintang. keapaan. Terus yang ada apa? Ini pertanyaannya salah. Yang ada apa? Apapun Ya, dari yang ada. kau bilang tadi meja kayu. Kayu dari adanya awalnya apa? Sebelum kayu. Ya, sebelum Pohon. kayu pohon. Sebelum pohon apa? Sebelum pohon apa? Tunas. Sebelum tunas apa? Biji. Sebelum tunas apa? Yang paling awal itu ada. Ya Yang apa? paling awal. Berarti sebelumnya bintang itu Allah. Berarti Allah itu setelahnya menjadi bintang gitu. Enggak gini, gue nanya deh sama Kan dikatakan Titan, kekal. sama kiamat. Yang paling awal itu ada atau apa? Yang paling Yang awal paling itu pasti fundamental sang yang keberadaan itu sendiri, sang kekal, Tuhan. Ya udah, kenapa nanyanya apa? Ada itu apa? Kan pertanyaannya salah. Ya, jadi yang ada itu kan Tuhan kan. Nah, Makanya tapi kalau kalau nanya kamu diperhatikan katakan kalimat bahwa pertanyaannya. bumi, Kalau kita ya, bersepakat bahwa yang paling fundamental itu adalah keberadaan, jangan pernah bertanya ada itu apa? Kacau. ya, jadi yang ada ini kan sang keberadaan itu sendiri. Nah, sedangkan kamu tadi mengatakan bumi itu kekal. Ayo, Kekal. berarti dia sudah ada. Sepertinya si Kiki ini banyak terpengaruh dengan filsafat Plato ya. Ini jangan Iya, seperti berarti bumi itu sang dulu. keberadaan Ngobrol dong. aja langsung. Jangan menafsirkan kikinya saat kikinya ada di sini. Tanya Iya, langsung. berarti bumi itu sang keberadaan dong. Kan kekal. Tadi Apakah gue ada kasih yang contoh kekal? sama kiamat. Saat pohon menjadi meja, apakah pohon menjadi tidak ada? Pohon tetap ada, selamanya kekal. Pohon Kan sebagai pohon. pohon itu kan berawal. Kalau Perhatian kamu katakan proposisinya. yang berawal dengan yang berawal, ini kan udah nggak nyambung. Kiamat, coba latihan, jangan bertanya dari yang bukan proposisinya gue. Gue mengatakan proposisinya Itu proposisinya hendak. Pohon itu berawal atau tidak? Enggak, gue bilang pohon menjadi meja. Iya, Setelah ketika pohon menjadi meja, apakah kita pohon pastikan tidak dulu. ada? Iya, pohonnya dulu. tetap Pohon ada itu selamanya. berawal atau tidak? Coba definisi. Nggak nyambung. Ini loh, kamu tuh nyambung. lompat Gue lagi kasih antara contoh Tuhan, sama kiamat. kamu ini kan dengan kemudian yang berawal. Nah, sekarang berawal dengan yang berawal. Ini kan udah nggak matching. Enggak, gue tadi Terus kasih error contoh. lagi kamu Coba- katakan segala coba sesuatu itu kalimatnya. kekal. Loh, Coba kok ada yang kekal difokus. selain daripada Tuhan itu? Ini kan udah definisi logika aja udah lucu gitu loh. Berarti Nah, ini tidak kalau ada dalam masa penciptaan filsafat itu. bahwa esensi pada dirinya kekal. Itu dalam filsafat. Esensi Makanya dalam saat dirinya pohon- kekal. Itu saya sepakat. Esensi dalam dirinya kekal. Sekarang Ya, makanya apakah tadi gue pohon itu bilang, adalah coba- esensi coba Allah? belajar dengar dulu. Saat pohon menjadi meja, pohon tetap ada, selamanya ada. Gitu loh. Pohon itu kan Bisa. berawal. Pohon pada dirinya adalah esensi. Pohon itu kan berawal. Pohon pada dirinya adalah esensi. Oke, Ngerti ya? jadi bumi itu adalah esensinya Allah. Bumi pada dirinya esensi. Bumi selamanya kekal. Gitu. Iya, tadi ketika kamu katakan meja, itu adalah esensinya letaknya pada pohon. Dan sekarang bumi, apakah letak esensinya ada pada Allah? Nggak ada yang bilang meja esensinya ada pada pohon. Itu kiamat kalimatnya, jangan tuduh ke gue. Kan sama-sama Makanya kayu. perhatikan Esensinya kan sama-sama kiamat. kayu, Bro Kiki. Enggak, Betul nggak? gue juga nggak bilang itu. Gue juga nggak mengatakan itu. Perhatikan dong proposisi gue. Makanya saat pohon menjadi meja, pohon selamanya ada. Oke? Itu proposisi gue. Jangan diubah-ubah, jangan ditafsir-tafsir. Oke, pohon menjadi meja. Sekarang Allah menjadi bumi. Allah menjadi bumi. Allahnya selamanya ada. Waduh, Allah menjadi bumi, kawan-kawan. Ini gimana ini? Kok Karena bisa Allah Allah, adalah keberadaan Allah bumi. menjadi bumi? Berarti bumi adalah Allah. Jadi saya lanjut ya. Soal ngomong. Tritunggal tentu sudah diajarkan dalam kitab Taurat Musa. Berarti 3 ya. Ya, makanya di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Dalam satu. marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Kita itu Kata siapa? kita ini merujuk kepada Sang Pencipta. Oke. Sementara kalau Sang Pencipta pastilah Dalam Esa, Sang pemahaman Pencipta kalian siapa kan? itu? Diam dulu. Biar selesai Pak Barokah, biar selesai dulu. Aduh. Kita dengerin dulu. Nanti Iya, biarin dia jelasin, biarin. Dengarkan dulu ya. Nanti Makanya di dalam biar- Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Jadi marilah kita gimana itu? ciptakan manusia seturut dengan gambar kita. Kata kita itu merujuk kepada Sang Pencipta. Sementara kita itu bukan satu. Itu yang dimaksud dengan Tritunggal. Lalu kenapa dia menjadi tunggal dari kata kita? Yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa ini hakikatnya Allah. Firman ini hakikatnya Allah. Roh Kudus ini hakikatnya Allah. Menjadi satu, dia menjadi Esa. Itulah Allah. Makanya belajar tentang Tuhan Yang Maha Esa adalah bicara tentang kebagaimanaan Allah. Oke, sedikit lagi. Nah, kata kita ini diadopsi oleh Al-Quranmu menjadi kata kami. Nah, sekarang saya tanya kalian, siapa sih kami dalam Al-Quran? Coba, mampu gak kalian jawab? Ya, ya. Kayaknya ini kalau naik ini kayaknya rusuh ini orang ini. Coba. Sebentar. Halo? Halo, Kudis. Nah, benar kan? Benar. Mana kameramu, Bro? Kameramu mana? Mengapa kamu Kudis debat? Apa?
Apa? Macet. Mau bikin laporan kamu, mau lapor kan? Laporin, lapor. Kau lapor aku ini nggak bakal mempan. Ini nggak mempan ini kau lapor ini. Masalahnya ini akun Amerika ini. Nggak ngerti dia bahasa Indonesia, tahu kamu? Siapa juga yang mau laporin kamu, Edis? Iya, kau bikin laporan. Kau nggak tahu aja kau mau laporan, kau botol. Nggak mau laporin kamu, tapi kamu bilang aja, kamu bikin gini, laporannya bikin gini, biar ketembus gini. Saya sudah nggak bisa bantah lagi orang ini setiap bikin komal. Soalnya nabi saya dibikin babak belur. Baru nanti diterima nanti laporanmu. Kamu itu aja, nggak ada yang lain pembahasan kamu yang kamu ketahui. Apa? Nggak ada yang lain pembahasan kamu. Nggak ada yang lain? Memang itu, apa yang lain? Itu aja terus. Ya memang itu aja nggak pernah beres kok kau urusin. Nabi yang menikahi anak di bawah umur nggak pernah kau beres-beresin. Sampai sekarang nggak beres-beres masalah itu. Mana datanya Edis Dongor? Mana datanya kau bilang? Jangan pakai. Aduh, mana datanya katanya? Ngomong itu. Aduh. Jangan asumsi. Memang luar biasa kamu nih. Udah kamu di bawah lah. Orang kamu mukamu aja nggak jelas kok. Mukamu yang nggak ada datanya. Mukamu itu yang nggak ada datanya. Mukamu. Si Khalid. Pasti yang dibahas video lagi. Video. Mana video? Dia nggak berani dia kalau debat yang lain nggak berani. Video. Nah, kameramen mana kali? Jadi. Aduh, kami otakmu bijak betul aja kan. Kau memang bijak betul. Bahas video. Oh ini si Khalid ini ternyata orangnya ganti-ganti namanya Khalid. Sini. Gimana Khalid? Bodoh saja percaya dengan kau ini. Mana Nandar mana? Si Nandar mana? Jadi kau tidak perlu lah kau jumpa dengan. Oh dia nggak denger. Kita ngomong dia nggak denger ternyata. Barusan kamu saya tanya apa? Mana Nandar? Kenapa kau tanya Nandar? Di mana Nandar? Ini kau jumpa kau sekarang. Enggak, Nandar di mana? Ketika kau katakan Yesus bukan Tuhan, aduh, kau ini bodoh betul lah. Memang kayak Muhammad nih orang. Kau ini bodoh lah. Otaknya nggak ada memang. Udah kau di bawah lah. Kupikir dia ada perkembangan. Udah kau tidur di bawah. Kupikir kau waras, kau nggak waras. Kirain sembuh, nggak sembuh juga. Nandar suruh kesini Nandar, ayo. Orang saya sampai diblokir sama dia gimana? Itu video hasil bikinannya Nandar itu dia yang bikin aja kabur kok diblokir saya gimana kau itu? Gimana kau itu? Rizal silakan. Kalau Rizal nih walaupun orangnya nggak nyambung tapi masih bisa diajak ngobrol. Kalau itu orangnya gila itu. Silakan Rizal. Semuanya para oten-oten yang ada di bawah, nggak lupa-lupanya saya pesan kepada Anda, tolong Anda bantu Edis ini dalam menyampaikan Alkitab. Dia mengabarkan Alkitab kepada semua orang walaupun dia sering menghina Islam, tapi kalian bantulah. Kenapa kalian pilih di mana lagi nih? Menghinanya sebelah mana lagi Rizal? Oten-oten. Menghinanya sebelah mana Rizal? Dis. Silakan Rizal. Aku ada pertanyaan, boleh nggak bertanya sama kamu? Silakan. Kamu pernah baca Alkitab? Kok pertanyaanmu kok aneh sih? Kamu tanya masalah Alkitab Ibrani 9:28. Pernah baca? Apa? Nggak ada hubungannya Islam dengan Bible, nggak ada. Enggak, mana tahu kan, Des? Mana tahu aku menemukan jalan kebenaran di dalam Alkitab itu. Makanya aku pelajari dan aku temukan. Baik. Itu. Ibrani berapa? 9:28. Ibrani 9 ayat 28. Oke, ya. Kita buka ya. Ibrani 9 28. Ya, 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Terus Yesus ini mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dia mengorbankan dirinya. Dia pakai kata mengorbankan diri di sana. Enggak, dia bukan gitu. Ini penulis yang membuat tulisan itu penulis, bukan Yesus ngomong gitu, enggak. Jadi maknanya bukan dia mengorbankan dirinya, dia menebus dosa banyak. Yang ini bukan maksudmu.
Aduh. Maksudmu Yesus yang ngomong bicara begini begitu maksudmu? Yesus yang nulis ini gitu? Bukan kenyataannya Yesus itu mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa semua orang begitu. Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Dia mengorbankan dirinya. Enggak, saya tanya dulu kamu di dalam pikiran kamu yang berkata ini siapa? Aku nggak tahu siapa yang berkata, tapi kenyataannya memang begitu atau tidak, itu yang Ya, memang begitu. Memang seperti benar itu. Walaupun siapapun yang berkata, tapi kenyataannya seperti itu. Dan ada lagi yang ini, Des, yang satu lagi, Matius 20 ayat 28 juga. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ini kita nggak akan bahas melayani, mereka itu melayani, tapi tebusan bagi banyak orang. Dia itu yang pertama itu menanggung dosa, yang kedua menebus. Ada kata-kata tebus, tapi kalau dia maha kuasa, Des, harusnya dia nggak memakai kata tanggung atau kata tebus harusnya, Des. Dia memakai kata ampun atau hilangkan, seperti ini, seperti Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Ini harusnya Yesus itu kalau kuasa dia, ini kebalik kata-katanya. Kotoran sapi menghapus dosa, sementara Yesus menebus dosa. Berarti secara logika, harusnya kotoran sapi ini lebih kuat, lebih berkuasa daripada Yesus. Kan logika kita main kan? Harusnya dia menggunakan kebalik katanya, harusnya kotoran sapi ini menebus dosa, Yesus itu menghapus dosa. Bagaimana pemahamannya menurut kamu, Dis? Masa kotoran sapi bisa menghapus dosa, sementara Yesus saja yang maha kuasa hanya menebus dosa atau menanggung dosa? Gimana pemahamanmu? Coba kau kasih keterangan hal tersebut. Udah, lanjut. Oke. Sudah. Logikamu salah, udah. Jawaban saya segitu aja. Ya udah, singkat aja, ngapain pusing-pusing jawab logika, ngapain? Logikamu salah, udah. Anda bahas Alkitab, Anda artikan, Anda bahas Al-Qur'an, Anda tafsir sesuka hatimu. Enggak ada saya menafsir sesuka hati. Kamu enggak ini. Sementara Alkitab. Di mana saya menafsir sesuka hati? Enggak pernah saya tafsir mana? Enggak pernah. Saya cuma baca. Mengapa Yesus tadi timbul pertanyaan sebagai manusia berakal, kita kan timbul pertanyaan. Mengapa Yesus hanya bisa mampu menebus dosa, sementara kotoran sapi saja dia bisa menghapus dosa? Berarti lebih mulia dong kotoran sapi daripada Yesus, lebih berkuasa dong kotoran sapi daripada Yesus. Apa makna di mana kotoran sapi menebus dosa, di mana? Coba Keluaran 29 ayat 14. Mana coba kau baca. Coba kau jelasin sama saya. Aku baca, oke siap. Aku baca ya. Keluaran 29 14 TB ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dia memakai kata penghapus. Sementara ini Yesus kenapa ini, dibakar di luar, kenapa? sama seperti anak manusia, enggak ke konteks. Enggak, Rijal. Kenapa kau harus dibakar di luar? Kenapa itu kau harus dibakar di luar itu kenapa? Iya, kau kasih keterangan lah. Makanya aku nanya karena aku nggak tahu, mana tahu. Tapi kau sudah bisa mengambil kesimpulan. Katanya kotoran sapi penebus dosa, gimana sih? Dari kosakata sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, bukan yang itu. Kok lari kemana-mana sih Rijal? Untuk memberikan nyawanya. Memang ngomong sama mereka ini memang agak sulit mereka ini. Memang IQ-nya memang kecil mereka ini. Jadi sulit ngomongnya. Rijal, kenapa kok itu dibakar di luar luar perkemahan, kenapa? Des, aku nanya sama sebentar dulu, kau jawab dulu itu loh. Gini, kutunjukkan kau umpama ya. Ini cara membuat kopi nih. Kau ambil satu sasetnya, ya kan? Nah, kau buka, terus kau masukkan. Nah, lalu sampahnya ini kau buang di luar, kau bakar. Nah, itulah cara bikin kopi. Sekarang saya tanya sama kamu. Esensi yang dipakai untuk membuat kopi itu apa? Apakah yang saya bakar di luar tadi itu untuk bikin kopi? Kamu bisa baca nggak, Des? Kamu bisa baca nggak? Kau tahu nggak? Dengar dulu. Ini kau ngomong terus. Kau dijelasin, ngomong. Tapi kau pengen tahu. Itu kan panjang itu. Jadi ini. Lemaknya, ininya. Kau bakar di dalam. Sisanya itu sampah-sampahnya. Kau bakar di luar. Itulah korban penebus dosa atau penebus salah di situ. Nah, sama seperti saya bikin sama kamu umpama, cara bikin kopi gini.
Kau ambil satu saset, kau sobek, kau tuangkan dalam gelas, masukkan air panas, seduh, sampahnya kau buang ke tong sampah, kau bakar. Sekarang saya tanya sama kamu, esensi untuk bikin kopi itu di mana? Apakah sampah yang saya buang di luar itu, yang bagian itu kamu ambil, yang bagian belakang sendiri itu? Itu. Pantes aja kamu masih jadi orang Islam. Aduh. Memang Kamu sulit nggak bisa kalau baca. mereka. Coba baca dulu yuk. Aku bukan Coba baca dulu yang tadi. tetapi daging Bacanya jangan dari situ. Bacanya dari atas. Tulisan itu kan bukan cuma sepenggal itu aja. Gimana kamu itu? Coba baca dulu di atasnya. Coba. Oke, baik, saya baca ya, Dis ya. Baik. Mana tahu aku menemukan kebenaran di dalam Alkitab ini kan. Dari Keluaran berapa? Dari Keluaran ayat berapa yang kamu baca? Keluaran 24. Ayat keberapa? Keluaran 9 ayat 24. Coba Dari 3 ayat sebelum itu baca coba. Bentar ya, saya cari ya. Argumenmu aja kau dapat dari Calvin, tukang narkoboy. Lalu argumen dari mana lagi yang mau? Aku udah ambil dari Bibel langsung, Des, dari Bibel. Ini ayat Tadi kau baca tuh lancar kali kau. Kenapa? Jangan seperti Quran. Quran itu memang acak-acakan berantakan ayatnya. Karena nggak tahu yang nyusun itu sekolah atau enggak. Baca Bible itu memang dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya itu ngikut ngurut. Bukan kayak Quranmu. Jangan kayak gitu baca Bible. Nah, coba ayo baca lagi. Ya. Aku nggak ada Bibel aku. Nah, gimana lah kamu kayak gini, Rijal? Enggak, cuman yang ingin jadi dari ayat berapa? Tadi kan Keluaran 9, aku bilang kan Keluaran 9 ayat keberapa tadi? Ya. Keluaran 29 ayat 14. Oke, Keluaran 29 ayat 14. Coba kamu baca ayat 14 ya. Coba kau baca ayat 11-nya. Dari 11 12. Ah, coba. 11 12. Keluaran berapa tadi? Aduh, gimana lagi nih Rijal? Keluaran 29 ayat 11. Keluaran 29 ayat 11 ya. Nah, ini Des. Coba. Oke, Des. Coba. Ayat 11. Dor. Nah, potonglah sapi jantan di hadapanku. Nah, ini biar nggak biar enak kita ya. Nah, coba silakan. Nah, coba kamera aja. Nah, coba. Nah. Ya. Potonglah sapi jantan di hadapanku di pintu kemah. Ambil sebagian darah sapi itu dan oleskan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mazbah. Sisa darah itu harus kau tuangkan ke bagian bawah mezbah. Sesudah itu, ini yang 13 ya. Sesudah itu baca aja mereka masih nggak lancar kok. Memang sulit mereka. Baca aja masih belaga-belaga. Kayak anak SD kau baca loh. Kayak anak kelas 3 SD kau baca itu. Nah, coba kau baca lah Alkitabmu. Kamu yang baca di situ. Saya nggak kelihatan. Sesudah itu ambillah semua lemak yang sama mata kita, Des. Aku juga melihat seperti itu. Sesudah itu ambillah semua lemak yang menutupi isi perutnya. Isi perutnya bagian yang paling baik dari hati dan kedua ginjal. Dengan lemaknya dan taruhlah semua itu atas mazbah dan bakarlah untuk persembahan bagiku. Nah, itu. Terus daging, ini baru yang 14-nya itu, daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Nah, berarti esensinya itu, kenapa itu dibakar di luar? Kenapa? Saya nggak tanya itu, Dis. Iya, makanya saya tanya kamu, biar kamu tahu. Sisanya itu dibuang keluar, kotorannya, kulitnya di luar dibakar. Di luar itu bukan buat korban, di luar itu sampah. Mana sih kamu? Des. Lalu yang dibakar di dalamnya apa? Ini kan daging. Yang kau baca di atasnya itu, ya. Yang kau baca di atasnya apa? Ini dagingnya. Kau baca nggak? Kau nggak nyimak. Memang kau nggak memahami Alkitab kau sendiri, Des. Daging, kulit, dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Mana sampahnya? Coba kau baca lagi dari atas, coba.
Daging ini, yang 14 daging, kulit dan usus sapi, daging, kulit. Jadi yang dibakar di dalam itu tulangnya aja, gimana? Atau apanya? Bukan yang barusan kau baca di atas tadi loh, itu yang dibakar sebagai korban persembahan itu yang atasnya. Ginjalnya tadi, ginjal. Bagian yang paling baik dari hati dan kedua ginjal dengan lemaknya. Dan taruhlah semua itu di atas mazbah dan bakarlah untuk persembahan bagiku. Sementara sampahnya aku bilang dagingnya, sampahnya kulit dan usus. Ini daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan daging sapi. Iya, kenapa itu harus dibakar di luar kemah perkemahan? Kenapa? Kok harus dibakar di luar? Memang kau nggak mengerti dengan kitab suci. Kamu Rizal. Udahlah Rizal, udah. Kau ada pertanyaan yang lain nggak? Pertanyaan yang baru, yuk. Pertanyaan yang baru ini aja nggak kau jawab, apalagi pertanyaan yang berat-berat nanti. Ini aja nggak udah bisa saya jawab itu. Kalau masalah otakmu nggak nyambung yang baru, ayo silakan, silakan. Jadi kalau mereka ini kayak gitu aja, otak mereka ini kecil. Udah saya cari muslim di mana-mana, otaknya kecil semua, nggak ada yang ini. Kecil otaknya. Nah, gimana? Kau pelajari nggak Alkitabmu, Dis? Kau pelajari nggak Alkitabmu? Kau pelajari nggak? Rizal, 13 tahun saya pelajari, 13 tahun. Alkitab maksudmu, Alkitabmu. Quran Bible 13 tahun sudah saya pelajari. Jadi ingin kutanyakan di sini, ini salah dalam penulisan atau salah dalam terjemahan atau memang itu benar memang kemampuan Yesus Tuhan itu hanya bisa menebus dosa. Berarti kalah kuat dong sama tai sapi tadi Yesusmu. Sementara tai sapi aja menghapus dosa. Gimana maksudnya? Kau jelaskan itu dulu. Sudah. Oke, berarti kalau misalnya saya pakai logikamu ya, berarti lebih mulia. Kamu gimana? Kamu mau jawab sedih? Saya mau jawab boleh nggak? Kalau nggak boleh jawab nggak apa-apa. Silakan. Nah, berarti kalau saya pakai logikamu ya, berarti batu yang di Arab itu lebih mulia daripada Allah. Enggak, kami enggak ada bilang batu itu menjadi penghapus dosa. Udah kau tidur di sana. Tidur ya. Udah kau tidur lah, tidur. Santar dulu, kau jangan marah. Udah. Enggak ada penghapus dosa, botol kau. Aduh. Masa kau bilang batu yang di Arab itu enggak menghapus dosa, sedangkan hadis itu menghapus dosa kok gimana? Aduh. Nah, ini si Goto sudah datang lagi nih si Goto. Kemarin macet-macet, sekarang nggak tahu kenapa ini si Goto. Silakan Goto. Masih aja kok macet-macet Goto. Nah, silakan kameramu Goto. Nah, jaringannya kali di sini Dis ya. Oke, tunggu dulu. Jaringan dari kemarin jaringan terus kau Goto, banyak alasanmu. Apalagi kau bahas apa lagi? Batu hitam lagi. Enggak gini. Kira-kira menurut kamu nih, apa yang paling esensial antara Islam dan Kristen yang harus kita bahas? Nah, kau kan selalu menawarkan batu hitam. Bagaimana kita bahas aja itu? Enggak. Gini Goto. Menurutmu yang paling esensial antara Islam dan Kristen supaya kita bahas apa kira-kira? Yang paling esensial itu ketika merubah Tuhan itu menjadi binatang, itu aja susah banget. Merubah Tuhan menjadi binatang. Kan begitu. Iya. Hilang selera saya pengen ngobrol sama kamu jadinya seperti ini. Malah pengen saya tendang. Buktinya Bang Edis. Ini framing batu. Giliran diajak nantang selesaikan batu hitam enggak mau. Gimana caranya sih? Yuk alihkan lagi ke tempat lain. Enggak usah kesampingkan tadi yang tai sapi itu. Kita bahas batu hitam ya. Kita bahas batu-batu kali ini. Ya. Boleh, silakan. Lanjut nih batu hitam. Terserah enggak apa-apa, terserah. Ayo, silakan. Ya. Sebentar, saya ganti mic saya. Suara saya sedikit habis. Kok bisa Pak? Berarti kok kurang ion itu. Mesti kok konsumsi apa? Konsumsi dulu nutrisi lah. Nah, sekarang ini saya pakai ini. Mungkin apa? Gimana? Oke. Jadi begini, saudara Kedis. Jadi ketika Anda membahas konsep batu hitam tebusan dosa, tampaknya Bro Edis tidak pelajari baik-baik ya tentang risalah para nabi itu. Karena konsep batu hitam, konsep batu itu Bang Edis sebenarnya dalam Bible kau itu sudah menawarkan duluan ya. Dalam Bible kau itu sudah menawarkan duluan ya.
Al-Quran itu hanya meluruskan, membenarkan, ya, bahkan menggenapi risalah para nabi sebelumnya. Sementara konsep batu yang Bang Edis tawarkan sebagai penghapus dosa, ini kan hanya konsep penghormatan gitu. Sementara itu pun sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan berkeliling itu, mengelilingi Ka'bah dari batu itu juga sudah ada dalam konsep Bible Anda. Hanya Anda tidak pelajari tampaknya. Itu yang masalah Bang Edis, Bro Edis ya. Tuh. Apa mau saya tunjukkan datanya? Ya, supaya Bro Edis sudah lagi. Ya, sudah selesai belum ngomongnya, biar gantian. Ya, saya belum sampaikan datanya, bagaimana caranya? Oh, ya, silakan. Selesaikan, bicarakan dulu sampai selesai. Silakan. Ayo, pengkultus batu. Oke, Kau yang jadi kultus ya. batu, kau cari pembenaran batumu dari kitab agama orang memang. Memang agama Islam ini pengemis benar memang. Silakan. Framing lah gitu. Yang ngemis kau minta dana. Jadi begini, Bang Kok Edis. framing? Agamamu ngemis di kitabnya orang gimana sih? Satu-satunya agama yang ngemis di kitab agama orang lain itu Islam gimana? Silakan. Kan ngemis dari Islam. Kau bahas batu hitam dari Islam. Sekarang saya bahas batu dari Bible kau. Kan begitu. Dengarkan. Gini loh. Sebenarnya gini Goto, dengar ya. Orang Islam mau cium batu, mau jungkir balik ke batu, mau apa, nggak masalah. Yang jadi masalah orang Islam nyium-nyium batu, nyembah batu, terus ngemis-ngemis pembenaran dari Bible gitu loh. Kalian yang nyembah batu, kalian yang memuji batu, kalian pengkultus batu, cari pembenaran dari kitab sucinya orang Kristen. Kitab Kristen. Sabar dulu Bang Edi, saya belum bicara. Kitab Kristen itu mengadopsi kitab. Makasih lo Karemince, supportnya yang kemarin, makasih ya Karemince. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi begini, kitab kau itu Perjanjian Baru itu mengambil pondasi Perjanjian Lama. Kan seperti itu. Lalu kau katakan saya ngemis-ngemis dari kitab Kristen, padahal kau ngemis-ngemis dari kitab Yahudi. Kan begitu Bang Edis, itu realitas, itu tidak bisa bantah. Nah, dalam Kejadian 28 ayat 22, kalau Bang Edis baca di situ jelas sekali ya, bahwa penghormatan kepada sebuah batu itu sudah dilakukan Nabi Yakub. Bahkan di Mazmur 5 ayat 7 sudah dijelaskan bahwa sebelum melakukan penghormatan itu dikelilingi dulu itu bait suci. Itu Bible kau, kitab Yahudi yang kau ambil itu, yang kau colong lalu pindahkan ke kitabmu. Begitu Edis. Jadi memang oke. Tanya Islam ya. Itu sabar-sabar. Kamu sudah tanya Islam. Saya sudah menjawab ya dari kitab Yahudi. Sekarang saya tanya kau, kenapa Tuhan kau berubah jadi batu? Ayo coba silakan. Saya jawab enggak? Enggak, saya tanggapi dulu yang tadi itu. Yang tadi itu saya tanggapi dulu. Ya, silakan ditanggapi. Aku tanggapi dulu ya. Gini, dengar. Yesus 12 murid, nggak ada satupun itu orang Bugis, nggak ada orang Arab, semuanya orang Yahudi. Orang Yahudi, dengar dulu. Kau tadi ngomong, saya tadi diam. Dengar. Ya, Yesus 12 murid dan para pengikutnya, mereka semua orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi semua. Jadi wajarlah kitab-kitab orang Yahudi di dalam Bible kami, kitab-kitab orang Yahudi wajar. Nah, masalahnya Muhammad ini loh orang Arab. Orang Arab nyembah batu di Arab. Belum selesai Goto. Tadi kau ngomong saya diam Goto. Gimana sih Goto? Belum dulu selesai saya ngomong. Biarkan dulu saya selesai bicara Goto. Tadi kau sudah ngomong, saya kan diam. Saya dengarkan baik-baik kan. Nah, jadi begini Goto. Masalahnya kekristenan itu asal usulnya memang dari sana, dari Israel. Yesus berkarya, berkhotbah, memberitakan kebenaran, menggenapkan nubuatan tentang Israel. Jadi wajarlah. Ya kan? Lah terus Islam ini hubungannya apa? Tahu nggak? Penumpang gelap. Dengar dulu, Islam ini asal usulnya ini loh, penyembah batu hitam orang-orang Quraisy. Kalian pelanjut. Ini kan Ka'bah ini. Nah, biar ku kasih dulu backgroundnya yang bagus, biar pas dulu backgroundnya. Nah, nih, ini dulu tempat tawaf telanjang ini dicium-ciumin sama mereka ini. Ya, dulu tempat ini tempat kuil penyembahan berhala orang-orang Quraisy. Kalian modif, kalian teruskan, kalian lanjutkan. Masalahnya begini Goto, ini kurang ajarnya kalian ini. Kalian ngemis-ngemis bahwa itu pembenarannya ada di dalam Bible kami. Inilah kurang ajarnya kalian. Iya. Iya, karena kamu tidak belajar, Edis. Kau tidak belajar. Posisi kurang ajarnya ini. Apa hubungannya ini orang-orang Quraisy penyembah berhala ini sama Bible kami? Aduh, gimana sih kau itu? Silakan, waktu sekarang.
kitabmu. Oke, sekarang kau belum jawab pertanyaan saya, Dis. Kenapa Tuhan kau mau berubah jadi batu? Kenapa? Nggak ada Tuhan saya berubah jadi batu. Nah, memang kau tidak belajar Bible. Coba kau buka dulu Kisah Rasul 4 ayat 11. Buka Efesus 2 ayat 22. Buka Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba buka dulu. Kita baca bersama. Baru kita lanjut lagi ya. Silakan buka Dis. Kok ada Bible di situ? Nah, silakan buka. Dia mau bahas Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Yang jadi batu katanya. Saya tahu. Coba lanjut. Kisah Rasul berapa? Tuhan ini jadi batu. Bukan saya loh. Yuk. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 4 ayat 11 coba. Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba dibaca coba. Baik, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Siapa yang buat Tuhan kau jadi batu? Ayo. Maksudnya jadi batu di situ apa? Ini jadi batu ini jelas nih. Gramatikal katakan jadi batu. Iya. Sebentar dulu Goto. Gini Goto, gini kan, karena memang akal orang Muslim itu kecil, saya juga mengecilkan dulu ini saya. IQ saya turunkan dulu biar sama dulu. Data ini, data. Coba buka dulu. Ya tahu saya Goto. Yang saya tanya sama kamu di sini, cuman ini kata-kata jadi batu ini apa pengertiannya? Ya, buka dulu ayatnya dulu, buka. Sebelum saya jelaskan. Buka dulu Efesus 4 ayat 20. Ayo buka dulu. Nah, ayo yuk punya Bible buka dulu Bang, supaya saya jelaskan. Buka dulu ya, buka. Oke. Berapa? Berapa? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Kita turuti dia, kita turuti ya. Dibaca keras-keras. Dibaca keras-keras. Yo. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam Dia. Terus? Apa itu? Kok salah baca itu, Dis? Kata kau Efesus 2 ayat 10. Ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ayat 20. Nah, kitab kau aja kok salah baca. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Terus? Nah, sekarang saya nanya kau, kenapa kau sebut Tuhan kau batu penjuru? Masih mending kami nyium batu. Tuhan kau anggap jadi batu. Udah duduk baik-baik sebagai Tuhan, lu kasih turun jadi manusia. Udah duduk baik-baik jadi manusia, lu kasih turun jadi anak domba. Sudah duduk baik-baik jadi domba, lu kasih turun pula jadi anak domba. Udah tahu kan? Udah tahu kan otaknya Muslim kan? Inilah otaknya Muslim. Tuhan kau fokus jadi batu. Gini. Data itu bukan framing saya. Makasih Bang Den. Makasih Bang Den. Gini, Goto. Coba aku jelaskan. Goto, kau pernah sekolah bangunan? Apa lagi? Pernah sekolah teknik sipil? Saya pernah sekolah bangunan karena basic saya baik. sahabat. Gini. Sekolah bangunan. Tahu nggak kau artinya batu penjuru itu apa? Nah, itu kau coba ngeles. Kau menyangkal Bible kau. Murid-murid Yesus sudah menjadikan Yesus ini sebagai batu. Masih mending kami nyium batu lah. Masih jadi batu. Nah, yang parah tuh. Berarti kalau misalnya gini, kalau bahasa Indonesia begini, Goto, kalau bahasa Indonesia begini, ini ada udang di balik batu. Berarti ada udang di balik batu betulan itu ya? Hah? Itu tergantung pandangan orang. Ya, karena udang memang sembunyi di balik batu. Oke, berarti kalau ada udang di balik batu, berarti kalau udah udang di balik batu, berarti ada udang di balik batu gitu artinya. Nah, inilah susahnya Kristen. Kalau data dianggap alegoris, kalau yang alegoris dianggap data, dibulak-balik tuh. Makanya di sini ada masih kalian berharap ada Muslim yang waras? Nggak ada, udah aku bilang udah habis. Udah habis mereka yang waras teman-teman. Jadi jangan kau bilang banyak yang ngasih saran Bang. Coba Bang, pilih-pilihlah Muslim yang pintar yang naik Bang. Udah habis masalahnya. Ya nggak apa-apa lah Goto. Ya nggak apa-apa lah Goto. Gini intinya begini Goto, dengar Goto ya. Gini, batu penjuru itu artinya sebagai dasar, ya, sebagai batu yang terpenting dari sebuah bangunan berdiri itu namanya batu penjuru. Ya, jadi Yesus itu sebagai dia itu pondasi dari sebuah gereja raksasa, gereja besar. Sekarang kerajaan yang paling terbesar di dunia ini adalah kerajaan Yesus Kristus. Jemaatnya yang paling banyak, ya. Dimanapun saya pergi pasti ada anggotanya. Saya di Amerika sekarang ini ada anggota-anggotanya, ada orang-orang yang baik yang hamba-hamba Tuhan Yesus, ya kan? Jadi pondasinya adalah Yesus. Ya, pondasi gereja itu adalah Yesus. Kepala dari gereja itu adalah Yesus. Itu maksudnya Yesus sebagai batu penjuru.
Nah, sekarang dengar dulu, kau tadi ngomong panjang lebar, saya mendengar. Segiliran saya ngomong kau nggak tahan, kau mau kencing di celana. Dengar dulu Goto. Dengar dulu. Ya. Jadi kalau masalah Yesus sebagai batu penjuru, artinya sudah saya jelaskan. Nah, sedangkan ini batu ini loh, lihat ini. Saya mohon maaf aja ini ya, karena bukan saya ngomong ini. Katanya orang-orang katanya ini batunya mirip mirip apa gitulah UWC. Memang mohon maaf ini sebentar dulu Goto. Jangan kau sebentar dulu tahan Goto. Kau malu pakai masker begitu. Kacamata ini masker, aduh. Goto, coba setidaknya kalau sudah kacamata jangan masker lagi. Kalau masker kacamata dibuka atau kacamata jangan pakai masker seperti saya gitu loh. Nah gini Goto. Saya dikenal ini cepat menutup muka tetap saya. Allah, kau bohong saja Goto. Gini Goto. Ini kita jangan nggak bohong ya, karena kan memang bentuknya kan memang mohon maaf memang seperti WC, ya kan? Nah sekarang begini. Aduh, gimana saya belum selesai ngomong, aduh. Dipotong terus saya ini, aduh. Gini loh, ini kan memang betul-betulan batu, ya kan? Betul-betul sungguh-sungguh batu. Nah sekarang begini Goto, ini kan memang tempat penyembahan. Aku tanya dulu ya, betul nggak Ka'bah ini dulunya di zaman Muhammad sebagai tempat penyembahan berhala orang-orang Quraisy? Nah ini yang kau falasis. Wah, karena Ka'bah itu yang pertama kali didirikan itu oleh sebentar dulu. Sebentar, jangan jauh-jauh ngomongnya gini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, Ka'bah ini tempat penyembahan berhala, betul nggak? Nah, itu hanya tempat, itu bukan simbol. Apa dijawab apa Goto? Jangan kau mutar-mutar, biar simpel kita. Orang-orang Quraisy betul nggak mereka menyembah berhala di sini Goto? Bisa menjawab ya? Ya, itu betul. Pertanyaan saya simpel aja, Goto. Pertanyaan saya simpel. Betul nggak tempat ini, Ka'bah ini dipakai oleh orang-orang Quraisy di zamannya Muhammad untuk menyembah berhala mereka? Yang berjumlah 360 berhala. Betul. Oke, kita anggap betul. Ya, betul. Oke, kenapa itu kalian modif sekarang? Kalian modif sekarang jadi rumah penyembahan Tuhan kalian. Berarti kan memang agama kalian itu sebenarnya agamanya orang Arab, penyembah berhala. Kalian menyembah berhala di sini, lalu kalian nebeng ke Yesus. Memang nama Yesus yang sangat masyhur, cetar membahana seluruh dunia, nama yang sangat besar itu harus kalian nebeng ke situ. Nebeng, kalau enggak, nggak ada harganya agama kalian, nggak ada harganya. Nebeng, kalian ini harus nebeng Yesus. Nebeng dengan cara memelintir, itu agama kalian itu, biar kalian tahu. Silakan. Sudah masalahnya. Jadi begini, ya. Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim kalau kami. Tapi di zaman Quraisy sebelum itu kalian pelintir setelah. Oh, kau dulu. Sorry. Oke, jadi di zaman pra-Islam ya, memang orang-orang Quraisy mengambil alih tempat ini. Tapi secara turun Rasulullah diambil kembali. Jadi milah Abraham itu diteruskan oleh Rasulullah. Sekarang pertanyaannya begini, ya karena kau tadi belum buka ayatnya, Kejadian 28 ayat 2 itu menjelaskan bahwa prosesi penghormatan kepada sebuah batu itu sudah dilakukan oleh Nabi Yakub. Itu Yahudi loh, kita mereka yang kalian colong tuh. Coba yuk buka dulu Kejadian 28:22. Ya, minum kopi dulu supaya segar-segar. Coba buka dulu supaya kita ada edukasi. Yuk nggak mau buka masalahnya. Nah coba buka dulu Bang Idris. Loh, kamu yang berargumen kok Goto. Kau lah, dari tadi kau suruh saya terus. Kau yang berargumen kok. Coba kau bukakan. Bagaimana di situ Yakub dia tertidur beralaskan batu lalu dia meminyaki batu itu? Itu ayatnya. Sekarang pertanyaannya, Nabi siapa yang bikin tugu batu untuk disembah? Yuk bilang Islam. Gak ada dibikin tugu batu untuk disembah, gak ada dibikin tugu batu untuk disembah. Buktinya. Nah, coba bukan dulu baru kau baca. Kan gak ada. Saya sudah baca Bible, nggak ada kayak begitu. Itu didirikan Nabi Yakub, bahkan Nabi Yakub memberikan perpuluhan kepada batu. Tambah ngawur lagi nih. Gak ada. Ya kalian baca lah. Kami ini hanya mencium loh. Sementara lu kasih perpuluhan loh. Masa uang dikasih ke batu? Nah itu mana? Saya kasih tahu ayatnya. Wah, mana? Kejadian berapa? Kejadian 8 ayat 22. Berapa? Ayo, Kejadian 8 ayat 22. Ayo. Kejadian 8?
28 ayat 22. Kejadian 28. Kejadian 28 22. Dan tadi saya pakai data terus Bang Edis. Baik. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Nah, rumah Allah batu. Nah, bayang rumah Allah kau itu batu. Saya masih baca ini belum selesai bacanya. Kau sudah ributin sini gimana nih si Goto ini? Aduh, Goto. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Terus? Apa itu? Apa tuh batu? Lu dirikan batu di rumah Allah. Lalu lu kasih persembahan 1/10 kepada batu. Kepadamu di situ apa di situ? Goto botolnya setengah mati si Goto. Pantes lah kau pakai masker buat nutupin kemotolanmu. Goto, sebelum batu itu sabar dulu, saya belum selesai tadi kau bicara saya. Saya bicara kau ngerocos. Silakan. Oke, sebelum batu itu dikelilingi. Oke, sabar. Sebelum batu itu dihormati, dikelilingi dulu, Dis. Dan itu jelas sekali dalam Mazmur 5 ayat yang ke-7. Tuh, jelas sekali, Dis. Semua orang berkeliling itu menghadap Baitullah lalu berkeliling, mengelilingi, Dis. Itu jelas Mazmur 5 ayat 7. Daud meneruskan besaran Nabi Yakub. Kan seperti itu. Sementara jelas dalam Mazmur Daud segala daya upaya mereka lakukan, teman-teman. Sudah? Bukan ini data loh. Coba buka Mazmur 5 ayat 7. Bukan, maksudnya sudah bicaranya biar bisa gantian. Kau tadi bicara, saya baru bicara sedikit. Silakan. Di gereja. Nah, silakan. Bicara dulu sampai selesai baru saya bicara. Baik. Jadi segala upaya dan daya upaya mereka lakukan demi apa? Demi rumah penyembahan berhala mereka ini dikait-kaitkan dengan Bible. Jadi gini sebenarnya ya, gini Goto. Biar kau tahu ya Goto ya. Tidak pernah ada cerita Abraham itu pergi ke Mekah. Di Quran pun kalau ada Abraham ke Mekah, saya lompat dari Monas. Sudah saya bilang. Cerita-cerita dengar dulu. Kau ngomong dulu ini saya Goto. Katanya saya ngomong dulu ini. Gimana? Bisa saya ngomong? Sudah. Ngomong ya. Jadi cerita Abraham ke Mekah itu nggak pernah ada. Baik di Quran pun nggak pernah ada itu Abraham ke Mekah. Ya. Bahkan naik haji ke Mekah juga nggak ada di Quran. Orang yang ngomong dalam Quran ada naik haji ke Mekah, orang itu dungu. Kenapa? Karena nggak ada, mengada-ngada. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di kolong langit ini. Dengar dulu. Gurumu Juma sama seluruh Laskar APII sama seluruh umat muslim rekam ya. Coba yang belum ngambil belum ngambil HP, yang lagi ngiris-ngiris bawang ya. Saya tahu kalian lagi ngiris-ngiris bawang, ada kalian ngiris-ngiris bawang kan? Pasti ada di antara kalian lagi ngiris-ngiris bawang, terutama ibu-ibu kan. Yang cowok-cowok ya, yang masih ngerjain apa gitu ya. Coba berhenti sejenak, rekam sebentar dulu, rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Lihat nih. Saya tantang Juma, Laskar APII, bahkan seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau ada di Quran Abraham pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas. Bahkan kalau ada perintah naik haji ke Mekah di Quran, saya terjun dari Monas. Ingat loh, Quran ya, jangan tafsir-tafsirmu, jangan kau tambah-tambahi. Harus ayat Quran itu sendiri. Sebentar. Ya, rekam, viralkan. Nggak bakal ada yang bisa kasih jawab. Nggak ada, memang nggak ada kok. Gimana? Nah, kemudian begini Goto. Sebentar, biar ku tanggapi. Gini, masalahnya begini. Ya, kamu mengatakan tadi Yakub. Memang betul. Yakub itu ketika dia itu kan pada waktu itu dalam pelarian dia. Ya kan? Nah, lalu dia memang tidur di satu tempat. Nah, pada waktu di satu tempat tidur itu, pada suatu malam, dia bermimpi. Ya, ada sebuah tangga naik ke langit dan lain sebagainya. Nah, batu yang dipakai dia untuk tidur itu, dia bernubuat. Ya, dia bernubuat bahwa tempat itu nanti akan menjadi rumah di mana rumah Tuhan didirikan. Dan baru nanti di situ orang-orang akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sang pemilik
Rumah tempat itu dibangun kemudian kelak, bukan diberikan kepada batu itu, kepadamu. Munya di situ kepada siapa? Nih, saya bacakan ayat yang barusan kamu kutip. Saya bacakan kepada yang barusan kamu kutip nih. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala yang engkau di sini siapa? Engkau di sini udah Tuhan di sini. Dari segala engkau yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan kepadamu. Mu di situ Tuhan, bukan batu. Gimana kau itu? Nah, kalau kau di sini nggak bisa bedakan mu di sini Tuhan, mu di sini batu, ya karena memang kau nggak bisa bedakan ini. Lihat nih, waktu kau datang ke Ka'bah, kau kan begini. Labaik Allahumma labaik Allah. Kau begini. Kau sapa Tuhanmu batu ini kan? Kau bilang, labaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya inilah memang Tuhanmu ini kok. Ini Tuhanmu itu gimana? Aduh. Ini buktinya menghapus dosa kalian. Hapus sehabis-habisnya. Allah aja nggak bisa hapus dosa sehabis-habisnya. Masih insya Allah katanya. Yang batu ini memang ajaib sakti mandraguna. Makanya habis kalian korupsi, dengar, habis kalian korupsi pergi kau ke Arab, cium le batu ini pasti hilang dosamu. Tapi di angan-anganmu. Besok di akhir zaman kau digiling. Silakan. Terus dari tadi, nggak ada kesempatan saya bicara tuh. Kau sudah hampir setengah jam. Silakan, kau kasih kesempatan di sepanjang-panjangnya. Silakan. Oke. Jadi begini, Dis. Ya, Muhammad, ya Rasulullah itu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya. Ya bahkan kalau Anda melihat ya dalam Mazmur 5 ayat 7, semua orang Israel itu dia sujud menyembah ke arah Baitul Maqdis. Itu di mana Ka'bah itu ada berdiri di situ. Lalu kiblat kau di mana? Kiblat Kristen. Katanya turunan Yahudi, kiblat Kristen di mana? Coba, itu yang perlu kau pahami. Bahkan saya katakan tadi kau lebih buruk lagi karena kau sudah rubah Tuhan kau jadi batu. Yesus tidak pernah berubah dirinya dari batu ya. Yang rubah jadi batu kan begitu. Jadi buka dulu Mazmur 5 ayat 7 supaya ada edukasi loh. Di situ jelas sekali di situ bahwa semua orang Israel itu sembahyangnya menghadap Baitul Maqdis. Jelas sekali punya kiblat untuk sembahyang. Kan begitu. Inilah yang diteruskan oleh Rasulullah mengingat Ka'bah itu yang didirikan oleh Abraham dan letaknya di sana. Gitu loh Bang Edis. Kan seperti itu aku. Sudah. Kau jawab apa? Sekarang saya mau nanya, kau jawab dulu. Batu penjuru yang kau bilang itu bermakna alegoris, ternyata itu kan makna alegoris. Itu sudah banyak kejadian tuh dalam Bible kau yang mempunyai 6.500 kesalahan itu. Entah siapa yang nulis, ada yang mengaku. Kan begitu Bang Edis. Coba kau cari tahu siapa yang nulis Bible kau. Kan begitu. Ya, you lucu. You yang tidak bermakna alegoris, you katakan bermakna alegoris. Itu yang bermakna alegoris, you katakan tidak. Makanya dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Coba lihat di situ. Siapa yang diusir di situ? Kristen, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah mengusir setan pakai nama Yesus, tidak pernah berbuat pakai nama Yesus, tidak pernah menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Bisa melakukan itu. Makanya lompat kau kemana-mana. Lompat kau Goto, lompat. Macam kodok, lompat bahasanmu nggak jelas. Kan pertanyaannya, ketika orang Israel sembahyang sujudnya mengarah Baitul Maqdis ya, mengarah Ka'bah itu, yuk sembahyangnya menghadap mana? Yuk menghadap Ka'bah dan Romawi, menghadap ke timur tuh dewa matahari. Nah, yuk mau bantah itu. Kira sejarahnya loh. Saya pilih aja, silakan. Kau tangga silakan. Sudah. Baik, silakan. kita tanggapi satu persatu ya, si Goto ya. Ada mainan kita. Habis ini dimarah dia sama si Juma. Habis ini dimarah sama Juma dia. Kau habis kau dibikin dia katanya. Goto, sudah. Buka ayatnya dulu. Mazmur 5 ayat 7. Nah, buka ayatnya dulu, kau belum buka masalahnya. Oke lah, kita turuti. Enggak apa-apa, kita turuti. Mazmur berapa? Mazmur 5 ayat 7, coba dibuka. Mazmur 5 ayat 7. Ya, 7 dan 8 ya. 7 aja baca. Coba buka ayat 7-nya coba. Kau baca dari sini, kau lihati. Baca. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kurus, yang dengan takut akan kau. Terus? Coba baca ayat ke-8-nya. Baca ayat ke-8, coba. Saya cek. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalan di hadapanku. Terus? Saya bilang dulu ya, tunggu sabar. Kau bingung kau, ambil lah. Goto.
Macet. Telepon dulu Bang Juma. Telepon dulu abang pula. Telepon dulu abangku Juma. Si Juma aja nggak berani kok sudahan sama saya gimana? Si Juma itu paling takut sama Edis TV. Semua muslim itu takutnya sama Edis TV. Kalau yang kroco-kroco iya seneng dihadapi. Kalau saya mana berani dihadapi? Nangis dia, nangis darah. Udah. Bilang saya nelpon Bang Suma. Padahal saya pasti kena terus kau nelpon siapa barusan? Emang kemana? Orang Israel menghadap ke Bait Suci. Tuh. Dia menghadap Sudah. pas sujud menghadap. Sudah, saya jawab sekarang ya. Nah, Sudah saya jawab sekarang. Silakan. Baik, inilah makanya saya bilang ya. Jadi begini teman-teman, apa sih bedanya ya? Jadi sebelum Yesus itu semua berisi gambaran semua. Rumah Tuhan, apa segala macam itu semua berisi gambaran, bayang-bayang tentang bagaimana yang sejatinya nanti. Nah, orang Islam ini seperti agamanya si Goto ini menjiplak, ya sudah menjiplak, tapi salah semua yang dijiplaknya. Contoh, ini rumah penyembahan. Tadi dia udah ngomong, saya ngomong, dipotong lagi. Gimana Goto? Bisa nggak saya ngomong Goto? Bisa. Ya silakan. Jadi begini Goto ya, kalau memang ini Ka'bah ini sudah sejak dahulu menjadi rumah penyembahan, harusnya dulu Muhammad kiblatnya nggak ke Baitul Maqdis, nggak ke Yerusalem. Muhammad kan karena ini rumah penyembahan berhala, Muhammad nggak mau kiblatnya ke sini. Orang dia membawa agama tauhid kok masa kiblatnya sama dengan orang-orang Quraisy. Kiblatnya Muhammad ngikutin orang Yahudi. Di Yerusalem kiblatnya, tapi orang-orang Yahudi tahu ini nabi-nabian ini orang ini, nabi-nabian ini katanya. Karena Muhammad sakit hati sama orang Yahudi, akhirnya kiblatnya ke sini Goto. Nah ini. Tapi saya lagi ngomong Goto, dengar dulu Goto, dengar ya. Gini, seperti yang saya katakan, sebelum Yesus itu berisi bayang-bayang tentang bagaimana yang sesungguhnya. Nah, makanya ketika zaman Yesus datang, sebenarnya kiblat itu bukan bangunan. Bait Tuhan itu bukan bangunan sejatinya. Bait Tuhan itu diri kita sendiri. Makanya ada lagu dalam Kristen itu. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Suara saya gak jelek karena lagi nih. Dimanapun kau pun berada aduh suara saya lagi nih. Jadi intinya rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita. Makanya Roh Kudus ketika datang diterima di hati seseorang, artinya Tuhan itu dapat tempat, dapat tinggal di dalam hati seseorang. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, teranglah jalannya, luruslah jalannya. Seperti itu Goto. Baik Tuhan, kau pikir kau harus pergi ke Arab dulu, kau sana biar ketemu sama Tuhan. Nggak seperti itu. Harus ngadap ke timur, terserah. Kau mau ngadap timur, mau ngadap barat, ngadap utara, terserah. Yang paling penting itu, dengar dulu Goto, dengar. Mau kau ngadap timur, ngadap utara, ngadap di mana-mana, Tuhan itu tetap di situ. Yang dibawa itu hati. Bukan kau bawa harus pergi ke sini ke Arab. Kalau nggak ke Arab, ada tempatmu di hadismu begitu. Sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di tempat lain, kan gitu kan? Pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Makanya orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi biar dapat pahala 1000 kali sholat di tempat lain gitu. Kalau di tempat kami nggak seperti itu Goto. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria, saya lagi ngomong, kau tadi ngomong panjang lebar gak saya potong loh. Bahkan kau suruh saya baca tadi. Ini, baca ini, ku baca. Kau kusuruh nanti baca Quranmu satu, kau langsung meninggal kau nanti. Ya, gini. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bertanya begini. Orang-orang Yahudi bilang, Yerusalem adalah tempat menyembah. Tetapi kami mengatakan Gunung Gerizim adalah tempat menyembah. Apa kata Yesus? Akan tiba masanya nanti bahwa orang tidak lagi menyembah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Enggak ada. Jadi menyembah dia itu dengan hati dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang Goto, masalahnya begini. Kalian ini kan kalian ini mengikuti ritualisme. Contoh, kau mau ngadap Tuhan harus cuci muka.
semprot-semprot hidung karena setan tadi malam tidur di dalam hidung. Bener nggak? Setan tidur di sini. Bener nggak? Nah, itu jawab singkat gue tuh. Betul nggak? Menurut agama Islam setan tidur di sini. Sekarang saya nanya, Yesus melakukan itu enggak? Kau dengar. Aku mau, ini paling seneng anak-anak ini. Anak-anak ingusan paling seneng ajaran-ajaran begini, benar. Betul tidak? Menurut ajaran agama Islam, setan tidur di sini, benar? Ya, sudah anggaplah betul. Emang kenapa? Anggaplah. Malu kau dengan ajaran agama Islammu, malu. Dengar dulu kau tuh. Dengar. Ini kan anak-anak ingus-ingus yang masih meler ingusnya. Dengar dulu. Yang ingusnya meler begini. Tahu kan? Gitu. Itu paling seneng dengar ajaran begini. Dengar. Betul nggak dalam ajaran agama Islam setan tidur di sini? Oke, anggaplah betul. Yesus pun melakukannya. Anggaplah. Malu dia ngomong. Memang betul. Anggaplah betul. Anggaplah betul. Berarti kau ragu-ragu dengan agamamu. Udah ragu-ragu kau sama Muhammad. Memang. Kalau si Goto ini kan udah agak IQ-nya agak naik dikit dia gara-gara ngobrol sama saya. Jadi dia malu mengakui. Memang ajaranku ini aneh, tapi jangan kau bongkar-bongkar di sini. Malu aku nanti sama anakku nanti, Pak. Bapak kan udah tua, masa bapak percaya setan tidur di sini? Betul, dengar. Aku tahu anakmu nengok. Cuman nanti kalau anakmu nanya, bapak kan bilang tadi anggap betul. Coba, aku mau jawaban jujurmu. Dengar, ini jawaban jujur. Saya minta jawaban jujur. Menurut ajaran agama Islam, benar nggak bahwa setan tidur di sini? Dis, tunggu, sabar. Saya jelaskan. Dengar dulu. Aku harus kau jawab. Menurut ajaran agama Islam yang cetar membahana, yang sangat tauhid. Dengar, betul nggak bahwa setan tidur di sini? Tahan. Oke, saya jawab. Sabar. Betul nggak? Jawab dulu. Betul atau salah? Ayo. Betul, saya jawab. Gimana caranya saya jawab? Kau lama jawab itu dengan betul atau salah kok. Dengar. Menurut ajaran agama Islam, ajarannya Muhammad, betul nggak setan tidur di sini? Betul nggak? Sudah diam, saya jawab. Betul nggak setan tidur di sini? Tunggu, jangan menyinggung setan bisa masuk. Jangan menyinggung. Tidak mampu dia menjawabnya, saudara-saudara. Saya katakan itu betul. Salah, Jis. Jangan kan dihidung kau, ya. Setan bisa masuk. Betul, masalah itu. Setan yang betul. Setan betul bisa di hidung. Jangan kan di hidung, di perut kau pun setan bisa masuk. Tidur di hidung? Enggak, dibilang dia tidurnya di hidung sini. Perut kau bisa masuk. Sekarang you pernah ada kemasukan? Enggak ada setan di perut. Di dalam ajaran agama Islam, enggak ada setan dibilang di perut, di kaki, enggak ada. Dia di sini tidur malam-malam, makanya kalau kau sholat, kau harus ngirup air sedikit, terus kau ginikan, gitu. Dari hidung tapi. Terus kenapa Yesus melakukannya? Biar setannya keluar. Bener nggak? Biar setannya keluar. Kau kalau sholat, kau harus hirup air sedikit. Dengar dulu. Kau harus hirup air sedikit. Kau gini kan, gitu. Biar setannya keluar. Betul nggak? Betul nggak? Nah, coba dengar dulu, dengar dulu. Masalahnya begini. Kenapa nanti kalau kau waktu sholat nanti, bahkan nggak ada orang Islam yang tahu gerakan sholatnya itu dapat dari mana. Ini ya, kalau ada orang Muslim yang dengar nih, ini rekam lagi nih. Aduh, saya jadi kebanyakan nyuruh nih. Mohon maaf ya, mohon maaf nih teman-teman saudara-saudara Kristenku, saya mohon maaf, beri maaf, saya nyuruh lagi nih. Tolong rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Dengar ya, orang Muslim tidak tahu kenapa dia sholat seperti itu. Nih, dengar. Satu. Waktu takbiratul ihram begini. Sekarang saya tanya sama kalian, kenapa kalian harus begini? Waktu Allahu Akbar harus begini. Terus tangan kalian harus begini-begini. Ya kan? Terus kaki kalian harus kamu jepit-jepit. Duduknya harus dijepit, harus didudukin begini. Kenapa harus begini-begini? Kenapa harus begini-begini jarinya? Ini enggak ada tanya, Dis. Mana kata? Dengar. Enggak ada orang Muslim yang tahu kenapa tangannya begini. Kenapa tangannya begini? Mana data kau? Saya enggak pernah begitu sembahyang, Dis. Kau frame. Saya enggak pernah. Jadi enggak ada gini. Enggak, kalau sholat enggak ada begini. Oh, ya, terus kalau begini kenapa? Yang begini?
Nah, yuk, Kamu nggak begini, kamu nggak begini. Oke, begini nggak? Begini nggak? Begini nggak? Ya, begitu. Betul, begini nggak? Begitu betul. Seperti Nabi Isa. Kenapa begini? Kenapa begini? Iya, betul. Kenapa begini? Kenapa? Kenapa? Nehemia 8 ayat 6 dan 7, jelas. Nehemia katanya. Begini katanya Nehemia. Memang mereka ini tukang maling. Enggak, ku tanya dulu beda atau enggak? Beda atau enggak? Di sini bukan Beda masalah tuh, beda Bang Edis. Di sini. Oke, ini terakhir nih. Kalau kau tidak jawab, kita selesai. Kalau kau tidak jawab, kita selesai Goto. Kita selesai. Beda atau enggak? Sholatnya mazhab Syafi'i, Hambali sama Hanafi beda enggak? Beda. Kalau kau bilang beda, datanya mana? Data dulu Bang Edis. Udah. Selamat tinggal, udah. Ini mau belit ini. Ini jurus ular. Udah ular, kalau ular dibawa aja ular. Datanya. Kau mau ngulur-ngulur waktu. Tuduh saya bilang penistaan. Itu ya Bang, ingat kan Bang? Dialog kita. Iya, tapi kan sudah arahnya sudah ke hukum-hukum ini. Ini harusnya inilah, tanyalah alamatmu gini-gini. Itu kan arahnya sudah ke situ. Maksud saya begini Abangku, dengar ya Bang ya. Tanya alamat Gini Daeng. Supaya Abang kami tahu, oh Abang ini tinggalnya di Amerika. Abang ini, saya juga enggak tahu Abang apakah Abang itu asli orang Amerika atau memang dari Indonesia ke Amerika. Saya juga enggak tahu Bang. Cuma saya mau tahu, Abang ini harus jelas. Keadaannya jelas, Abang ini tinggalnya di sini supaya sama-sama. Supaya nanti bikin laporannya ada begini, bilang aja begitu. Iya Bang, saya dengarkan Bang ya, dengarkan. Justru kalau kalian bikin laporan kepada saya malah gembira ria. Hore saya. Karena Abang tahu kalian kenapa? Tahu kalian kenapa? Enggak. Kalian lihat itu Saifuddin Ibrahim, kan udah ada contohnya. Udah kalian bikin laporannya, masuk ke Interpol, malah gol dia. Biar kalian tahu. Tapi intinya begini, saya cuma mau bilang begini. Ya. Pertama-tama yang memulai duluan ya, diskusi perdiskusian lintas agama ini sebenarnya Islam duluan. Lihat itu, channelnya Donditan. Subscribernya malah udah 1 juta itu subscribersnya. Ya kan, udah jutaan. Siapa lagi? Si Juma, itu juga orang Makassar. Kau pasti kenal sama dia. Kenal nggak? Saya pernah dengar. Nggak kenal. Nggak kenal si Juma? Nggak. Nah, repot ini juga. Nah, makanya Bang, saya masuk di channel Abang ini, saya mau tanya, kalau kami sudah damai-damai di sini Bang, perkara ini hendaknya ini jangan dipermasalahkan lagi agama ini. Gitu Bang. Saya juga pernah masuk di channel. Ini gimana ini orang ini? Berarti gini Bang. Kalau Islam bahas Kristen itu damai-damai. Tapi kalau Kristen bahas Islam, janganlah merusak perdamaian kita. Benar Bang. Mana kita kayak gini? Saya pernah masuk di channel Muslim yang bahas tentang ginian juga. Saya juga bertanya, loh, kenapa ini dipermasalahkan lagi atau diperdebatkan lagi? Bukannya kita sudah damai di sini? Gitu Bang. Saya bertanya juga sama siapa itu yang logika. Nah, saya pernah masuk di channel itu Bang. Saya bertanya. Berarti kau kenal sama Juma, kau sebut-sebut logika ini. Inilah kita susah ini, nggak berterus terang ini. Tadi ngomong nggak kenal, sekarang kenal. Saya masuk di logika Bang, di channelnya logika. Kalau Juma memang saya nggak kenal Bang. Nah, saya masuk di situ Bang. Kenapa hal ini diperdebatkan lagi? Bukannya kita damai-damai di sini. Itu Bang. Makanya saya tanya Abang ini, Abang selaku manusia yang baik, hal ini nggak boleh lagi diperdebatkan Bang. Ayo sama-sama. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju kalau apa? Kalau kalian itu berhenti membahas agama orang. Contohnya siapa? Tokohnya juga sama juga orang Makassar lagi. Namanya Nur Alim alias Zulkifli M. Abbas alias Zuma. Nama aslinya Nur Alim. Kemarin nangis-nangis dia. Katanya. Sama saya pun dia udah lari terkencing-kencing takut. Kemarin pun tokonya juga dari Makassar juga, namanya Yusuf Kala, malah wakil presiden. Jadi Bang, saya ini manusia awam Bang. Jadi saya ajak Abang ya lakukan kedamaian agar. Saya sangat setuju Bang. Bahkan saya sangat setuju kalau diskusi lintas debat-debat seperti ini semua ditutup. Ya. Malah saya lebih senang. Tapi masalahnya apa? Yang terus-menerus berkoar-koar kalian Bang, orang-orang Islam. Nah, kalau jadi begitu, kami Bang, ini justru merespon. Gini Bang, kalau
kalau orang-orang oknum-oknum seperti itu bang melakukan itu jangan dicontohin bang. Artinya bukan dicontoh bang, dijawab. Tapi akan timbul lagi perdebatan bang. Kalau saya gini loh, mau itu Islam atau Kristen, saya ajak loh hentikan seperti ini biar kita damai-damai aja di lapangan, karena ini kan ditonton bang oleh banyak orang. Nah ketika saling menghujat kalian ini antara agama dengan agama yang satu dengan agama yang lain saling menghujat, takutnya di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya timbul kalau umpama abang diikutin oleh orang-orang yang di bawah ini. Iya, tapi abang ini agak nggak nyambung, agak nggak nangkap. Begini ya, Bang Daeng, begini Daeng ya. Begini Daeng Ical, biar kita nggak panjang lebar Daeng. Begini Daeng ya, dengar. Kristen ini jujur bukan saya bela-bela, adalah agama yang selama ini diam, nggak membuka suara ketika orang-orang Islam terus-menerus membicarakan iman kami. Sorry bang, kalau saya jangan sebut orang Islam, sebut oknum bang. Jadi bukan oknum lagi bang, nggak bisa kita katakan oknum loh bang. Bang, 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi, apakah itu oknum? Begini bang, kalau yang gini bang, tahu nggak yang mereka teriakkan apa bang? Ketika Zakir Naik ini mengatakan, saya buktikan di dalam menurut Bible, menurut kitab sucinya orang Kristen, kata Zakir Naik ini, Yesus itu seorang Muslim. Lalu jemaah itu berteriak, Allahu Akbar, katanya. Iya, dia memang bernarasi itu, dia berkhotbah berkobar-kobar, menantang seluruh orang Kristen, ya, untuk membantah apa yang dia katakan. Bahwasanya menurut Injil itu sendiri, saya akan buktikan sesungguhnya Yesus itu tidak disalibkan, katanya. Sesungguhnya Yesus itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Sesungguhnya Yesus itu betul-betul seorang Muslim, katanya. Dalam narasi video itu. Lalu seluruh jamaah itu, satu stadion itu berteriak, Allahu Akbar, katanya. Terus abang bilang oknum lagi bang, gimana oknum apanya? Apanya yang oknum itu dikawal polisi lagi. Dikawal polisi ini Zakir Naik ini bang, dikawal sama polisi. Bukan dikawal sama ini lagi. Wapres menyambut, ketua-ketua ini menyambut, MUI segala macam menyambut, organisasi-organisasi muslim menyambut. Dikawal juga oleh kepolisian negara Republik Indonesia membahas agama Kristen. Kan sudah adil bang. Waktu Paulus datang kan dikawal juga dong. Ya kan? Paulus ada ngomong-ngomong ke Islam. Tapi dikawal kan Pak? Jadi bukan polisinya. Enggak, Paulus ada. Aduh, ini orang nggak nyambung ini gimana nih, bang? Masalahnya Paulus nggak ada dia bahas-bahas agama Islam. Iya bang. Masalahnya ini orang ya Zakir Naik ini yang dibahas itu memang agama Kristen. Yang jadi pokok bahasan dia itu. Nah jadi sekarang nih dilanjut lagi sama orang lagi dari Makassar lagi. Namanya Nur Alim alias Zuma. Bahas-bahas agama Kristen terus tiap hari di Kokmalnya itu terus. Sampai 2 tahun 3 tahun saya biarkan. Saya mulai ini baru ini, belum lama saya ini. Baru mulai, maksudnya di TikTok ya. Kalau sebelum-sebelumnya memang udah. Yang secara intens, saya baru ini, baru sekitar 6 bulan ini saya intens. Tiap hari saya siaran. Nah, sekarang begini bang. Kekristenan ini adalah, gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ini adalah gerakan respon balik terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, ketika kami merespon balik, tahu nggak yang terjadi apa? Kami dipersekusi. Ya, beberapa di antara kami bahkan sudah ditangkap, dipenjarakan. Salah satunya yang abang tahu, misalnya, masalahnya abang ini nggak di bidang ini repotnya ini, udah nggak di bidang tapi so tahu. Makanya bang, kalau tidak tahu dengar dulu ceritanya itu, dengar dulu. Nggak ada tiba-tiba ada asap kalau nggak ada ceritanya itu. Jangan samakan. Ada ceritanya. Iya gitu bang. Kalau ada ceritanya, saya kan dapat informasi dari abang nih. Nah, jangankan informasi itu datangnya dari abang. Ya, saya juga lihat di TikTok seperti ini. Makanya saya masuk di channel abang ini mempertanyakan tujuan abang. Maksudnya abang seperti ini apa? Tujuan saya tidak lain dan tidak bukan adalah menjawab kalian Islam ini seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik ini yang lagi salaman sama Yusuf Kala. Bagaimana mungkin Yesus kami yang kami junjung tinggi, kami muliakan, menubuatkan seorang nabi yang kelakuannya seperti Muhammad?
Lu itu yang kami kan menjawab itu, Bang. Ya, Muhammad, kemarin saya bilang tuh, Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Muhammad satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Ya kan? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang tukang nyium-nyiumin batu. Sampai muslim juga ngikut-ngikutin nyium-nyiumin batu. Itu, Bang, artinya apa? Kalian nebeng nama besar Tuhan kami untuk memperbesar agama kalian. Nebeng, mencuri, mengemis di tempatnya agama orang lain. Itu yang ingin saya luruskan. Saya hanya meluruskan itu. Tapi apa yang terjadi kepada teman-teman kami? Saya nggak bilang kami, karena kami ada banyak orang. Bukan kami tunggal seperti agama kalian. Jadi kami, ya, ketika salah satu contoh yang paling baru viral kemarin, ada teman saya namanya Rudi Simamora, anak Batak, nama channelnya. Dia lagi debat tuh sama Yusuf PI, lagi debat. Nah, ketika mereka berdebat, tahu nggak? Polisi datang ke rumahnya, ditangkap, dibawa ke penjara. Malam itu juga langsung dimasukkan ke dalam tahanan. Ngeri. Itu yang terjadi, Bang. Terus jangan abang bilang, kenapa kau tidak adukan, kenapa kau tidak ini kan di Indonesia, Bang. Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Masalahnya yang terjadi di Indonesia berulang-ulang kayak gitu kalau soal agama itu. Makanya tadi saya bilang kan, tahu kasusnya Arswendo. Arswendo itu dia hanya mempoling siapa tokoh yang kamu suka. Bayangkan, dia kan punya tabloid bacaan. Ditulis di situ di kolom kolom polling, siapa tokoh yang kalian suka. Setelah dihitung, ya, ternyata tokoh yang disukai oleh pembaca itu ada Soeharto, ada ini, ada itu, ada Iwan Fals, ada ini, ada ini. Ternyata nama Muhammad itu di bawahnya Arswendo paling bontot. Ya, jadi setelah Arswendo baru di bawahnya Muhammad paling bontot. Padahal itu kan hasil polling, hasil perhitungan siapa yang kalian suka. Demo kesetanan orang Islam. Gara-gara apa? Gara-gara hasil pollingnya nama Muhammad di bawahnya nama Arswendo di bawah paling bontot. Ngamuk orang Islam, di penjara Arswendo 5 tahun coba. Kurang gila gimana orang Islam, Bang? Saya tanya dulu. Kurang gila bagaimana orang Islam di Indonesia? Oke, Bang, saya sudah tahu tujuan Abang dan apa yang tujuan saya biar saya juga bisa bersuara. Saya sudah tahu Abang tujuan Abang seperti apa, kemudian kenapa bisa seperti itu, saya sudah tahu, Bang, ya. Makasih ya, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Balas dendam aja. Bukan balas dendam. Kalau tujuannya hanya balas dendam, saya menghujat sesuka hati saya, dari sini saya bisa. Kalau hanya sekedar balas dendam, tidak. Saya itu juga ada tujuan untuk memperbaiki bangsa. Ayo, kalau kita berhenti, ayo semua, pendebat-pendebat ini. Polisi sebagai pihak yang berwenang undang semua pihak, semua kita berhenti, saya setuju. Kita berhenti. Tapi kalau mereka jalan terus gimana kita mau berhenti coba? Tiap hari mereka berbohong, membenar-benarkan Yesus, dikatakan Yesus Nabi kami, kalau jadi kami masuk Islam kami tidak meninggalkan Yesus. Gimana jalan ceritanya? Itu kan penyesatan. Gitu loh. Coba lihat itu channelnya Donditan. Masa ketika kami Kristen bersuara dikatakan penistaan, kan nggak beres. Gitu loh. Niatan saya itu supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Nih loh yang terjadi. Lihat dari dua sudut pandang tuh, lihat, jangan lihat dari sebelah doang. Lihat kronologi secara utuhnya, lihat. Biar tahu ceritanya. Jangan asal bunyi gitu loh. Mana ada orang Kristen ngundang ulama besar bahas-bahas agama Islam? Gak ada. Nggak bakal bisa jalan. Karena apa? Karena udah kejang duluan nanti. Gitu loh. Nah saya sampai rela meninggalkan kepunyaan saya loh. Demi apa? Demi supaya saya bisa bersuara nih. Ya kan? Karena teman-teman saya yang bersuara semua dimatikan. Maksudnya dimatikan dalam pengertian dibungkam. Ya, entah itu dengan cara apa, dilaporkan polisi lah, diteror lah, di inilah. Kalau saya mau jadi penghujat ini bisa, cuma saya nggak mau. Gitu loh. Bukan tujuan saya untuk balas dendam. Seperti itu ya, teman-teman ya. Itulah kenyataannya, teman-teman. Tapi ya biarkanlah ya.
Kita yang jelas kita bersuara terus ya. Kita bersuara, kita suarakan hak kita gitu loh. Kita orang Kristen, kita juga punya hak yang sama kok di negara. Udah kena penistaan agama itu. Ini si Zakir Naik itu udah kena penistaan agama sebenarnya. Dan orang-orang yang membantu acara itu juga Yusuf Kala juga termasuk kalau misalnya kita mau bicara hukum. Tapi apakah ada ini langkah hukum di situ? Kan enggak. Karena apa? Karena memang seperti itu. Hukum itu tajamnya cuma ini doang, ke minoritas. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.